Mission Lovers, jumpa lagi nih. Hari ini kita akan mendengarkan riwayat hidup dari Santo Markus, Rasul Penginjil. Mari kita simak. Santo Markus berasal dari keluarga Yahudi. Nah, Mission Lovers, tentang nama di sini nampak ada dua istilah. Sebenarnya nama asli Markus adalah Yohanes. Nama ini digunakan untuk sesama orang Yahudi. Sedangkan nama Markus adalah nama untuk memperkenalkan dirinya di dunia Yunani Romawi. Santo Markus kemungkinan lahir di luar Palestina dari keluarga kaya bernama Maria. Fun fact-nya nih, Maria ibunya Markus ialah seorang janda yang membuat rumah di Yerusalem dan menyediakan kebun zaitun di sebelahnya untuk Yesus. Di aula besar rumah mereka lah perjamuan malam terakhir dibuat. Dan para rasul berkumpul di sana setelah kisah sengsara hingga Pentakosta. Yang pastinya adalah bahwa Maria ibunya Markus merupakan salah satu yang pertama dibaptis oleh Petrus, yang sering mengunjungi rumahnya dengan tekun. Bahkan Petrus memanggilnya dalam arti rohani, yaitu anakku. Santo Petrus kemudian membawa Santo Markus bersamanya dalam perjalanan misioner ke timur dan ke Roma, di mana ia akan menulis Injil. Selain keakrabannya dengan Santo Petrus, Santo Markus dapat membanggakan pengalaman hidupnya cukup lama dalam komunitas bersama dengan Rasul Paulus, yang ia temui pada tahun 44 ketika Paulus dan Barnabas membawa kolekte komunitas Antiokhia ke Yerusalem. Nah, dikisahkan juga bahwa di Roma, Markus mengumpulkan katekese rasul dalam Injil yang ia tulis dan bahwa ia mendirikan gereja bernama Alexandria. Pada tahun 44 itu, ketika Paulus dan Barnabas kembali ke Yerusalem dari Antiokhia, di mana mereka telah diutus oleh para rasul, mereka merupakan tamu di rumah ibunya Markus. Dengan sangat perhatian, Markus mendengarkan cerita Paulus dan Barnabas tentang penyebaran Injil di Antiokhia. Dan ketika mereka ingin kembali, Santo Markus menemani mereka. Markus pun pergi bersama mereka dalam perjalanan apostolik pertamanya ke Siprus. Tetapi ketika mereka memutuskan untuk mencapai Antiokhia melalui daerah yang tidak ramah dan berawa-rawa di pegunungan Taurus, Markus ini menyerah. Ia mengalami ketakutan, kesulitan dan tidak tahan, sehingga kembali ke Yerusalem. 5 tahun kemudian, pada tahun 49, Paulus dan Barnabas kembali ke Yerusalem untuk membela orang-orang non-Yahudi yang bertobat. Rupanya, orang-orang Yahudi Kristiani ini ingin memaksakan penerapan hukum Musa sebelum mereka menerima pembaptisan. Ketika mereka menginap di rumah Maria ibunya Markus, mereka melihat Markus lagi. Markus mengutarakan niatnya yang ingin menebus kesalahannya sendiri dan ingin mengikuti mereka kembali ke Antiokhia. Ketika Paulus dan Barnabas sedang mempersiapkan perjalanan misionernya yang baru, Paulus tidak mempercayainya. Ia tidak ingin Markus ikut bersamanya. Lalu Paulus memilih murid lain bernama Silas dan pergi ke Asia Kecil. Sementara Barnabas pindah ke Siprus bersama Markus. Kemudian Santo Markus mendapat kepercayaan kembali dari para rasul. Dalam surat-suratnya yang pertama dari Roma sekitar tahun 60, ia pun mendapat salam dari rasul. Santo Markus kemudian juga menjadi rekan kerja Paulus yang setia dan tidak ragu-ragu untuk mengikutinya ke Roma, di mana pada tahun 61 tampak bahwa Paulus adalah seorang tahanan yang menunggu penghakiman. Dalam surat kepada jemaat di Kolose, namanya pun juga disebut. Dalam surat kedua kepada Timotius sekitar tahun 66, Paulus meminta agar Markus dibawa bersamanya, karena dia akan berguna untuk pelayanan. Menurut tradisi yang sangat kuno, Petrus mengirim Markus untuk menginjili Alexandria di Mesir. Di sini, Markus mendirikan gereja lokal dan menjadi uskup pertamanya.
Dalam dokumen kisah Markus pada abad keempat, melaporkan bahwa pada tanggal 24 April, Markus diseret oleh orang-orang kafir melalui jalan-jalan di Alexandria dan diikatkan tali pada lehernya. Tubuhnya terkoyak oleh batu dan penuh luka berdarah. Karena jalanan itu sangat kasar dan penuh dengan bebatuan. Setelah 1 malam di penjara, di mana dia dihibur oleh seorang malaikat, Markus diseret melalui jalan-jalan lagi pada keesokan harinya. Sampai dia meninggal pada tanggal 25 April sekitar tahun 72. Dan dokumen menyebut bahwa ia meninggal pada usia 57 tahun. Orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir ingin membakar mayat Santo Markus. Tetapi badai dahsyat menyebabkan mereka bubar. Sehingga memungkinkan beberapa orang Katolik untuk mengambil mayatnya dan menguburnya di Bukoli dalam sebuah gua. Dari sana pada abad ke-5 kemudian dipindahkan ke daerah Kanopus yang masih berada di Alexandria di Mesir. Gereja yang dibangun untuk Kanopus Alexandria yang menyimpan relik Santo Markus dibakar pada tahun 644 oleh orang-orang Arab dan kemudian dibangun kembali oleh para patrikal Alexandria bernama Agathon dan John dari Samanhud. Dan di tempat ini pada tahun 828 dua pedagang Venesia bernama Buono da Malomocco dan Rustico da Torcello mendarat. Merekalah yang mengambil relikwi penginjil Markus di bawah ancaman oleh orang-orang Arab. Lalu mereka memindahkannya ke Venesia, di mana mereka tiba pada 31 Januari 828. Relikwi Santo Markus tersebut diterima dengan sangat hormat oleh Pangeran Giustiniano Partecipazio, putra dan penerus pangeran pertama Kepulauan Rialto Agnello. Setelah relikwi disimpankan sementara di sebuah kapel kecil, pada tahun 832 selesailah pembangunan Basilika Santo Markus di mana relikwi ini disimpan. Kemudian, Basilika ini diresmikan pada 25 April 1094. Upacara pemberkatan ini didahului dengan triduum penebusan dosa, puasa dan doa untuk memperoleh penemuan peninggalan penginjil yang tidak diketahui lagi lokasinya. Setelah misa dirayakan oleh uskup, marmer yang menutupi pilar di lorong kanan di sebelah ambo pecah dan kotak berisi relikwi muncul dan disertai wewangian yang sangat manis menyebar ke seluruh basilika di Venesia ini. Venesia tetap terkait erat dengan santo pelindungnya. Simbol Santo Markus adalah singa bersayap mencakar sebuah buku dengan tulisan yang disebutkan di atasnya, yaitu Pax Tibi Marse Evangelita Meus, yang menjadi lambang kota dan selama berabad-abad ditempatkan di setiap sudut kota dan dibesarkan di setiap tempat di mana dia membawa kekuasaannya. Nah, Mission Lovers, Santo Markus adalah santo pelindung notaris, sekretaris, juru tulis, pembuat kaca, pelukis kaca, dan juga ahli kacamata. Dan pesta Rasul Santo Markus Penginjil diperingati setiap tanggal 25 April. Mission Lovers, Santo Markus sangat luar biasa ya. Meskipun dalam pelayanannya ia merasa ketakutan, kesulitan, dan tidak tahan, tetapi akhirnya Santo Markus bisa kembali bangkit dan berjuang untuk memulai lagi pelayanannya dengan semangat yang baru. Kita juga harus seperti Santo Markus. Meski di kala pelayanan kita terkadang merasa lelah, kita harus bisa bangkit dengan semangat dan kekuatan baru dan meminta pertolongan dari Roh Kudus. Oke Mission Lovers, sekian dulu ya. Sampai jumpa di cerita Santo Santa yang selanjutnya. Bye-bye!